jadwal di SAG ada sidang komprehensif semester 8. Saya kebagian menguji tentang hukum tata negara dan administrasi negara. Nanti kita lihat ya bagaimana hasil pemahaman mahasiswa. Cek, tanda tangan dulu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat. Kalian berlima ya harusnya. Orang sakit telah masuk pada tangga komprehensif. Tinggal satu tangga lagi yaitu sidang skripsi. Kepada Ahmad, Bintang, Boy, dan Fayad. Selamat ya sudah nyampe. Tapi ini perlu saya sampaikan tata cara aturan main sidang komprehensif ini. Karena kalian mengambil skripsi tentang hukum tata negara dan administrasi negara, makanya ada kekhususan itu untuk dibedah bagaimana sejauh mana penguasaan materi mahasiswa tentang ilmu hukum tata negara dan administrasi negara itu. Yang kedua, ini perlu saya terbuka juga, ada penilaian itu kerapihan dan sikap. Ini pakai dasi gak pakai dasi masuk. Maksudnya ada perbedaan. Jadi gini, anggap kenapa kerapian dan sikap itu penting. Itu di universitas kehidupan yang asli pasca keluar tuh yang dinilai itu. Jadi bagaimana kalau kalian diwawancara kerja, termasuk kalau diwawancara mitoha. Terus penguasaan materi nilainya 40%, kerapian 20%, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Nah, kemampuan menjawab pertanyaan ini saya akan menilai dari sejauh mana kekuatan argumentasi hukum kalian itu. Yang pertama, apa sih itu hukum tata negara gitu? Pertama saya ingin menurut kalian aja apa? Ya kan, Mad? Tata negara menurut hukum tata negara. Serangkaian aturan yang melihat negara itu secara diam, dalam arti lembaga-lembaga tersebut secara diam, secara kelembagaan. Kalau secara gerak, itu bisa disebut hukum HTN gitu, hukum administrasi negara. Itu ya. Menurut teori siapa? Nah, lupa lagi ya. Terus kamu? Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang prinsip-prinsip atau norma-norma tentang keorganisasian negara, termasuk hubungan antara organ dan hubungan negara dengan warga negaranya. Hukum tata negara hubungan antara lembaga negara, organisasi negara dengan masyarakat. Tata negara itu adalah suatu ilmu cabang yang mempelajari tentang warga negara, hubungan warga negara dengan masyarakat. Oke, perlu saya tegaskan itu, jadi hubungan antar organisasi negara itu di dalamnya ada kewenangan. Nah, di Indonesia ada suatu lembaga peradilan baru yang merupakan pengembangan dari suatu teori hukum tata negara yang sering disebut negatif legislator. Lembaga apakah itu? Jadi legislatif itu ya selalu membatalkan. Jadi kalau tugas DPR apa? Membuat undang-undang. Oke, salah satu ya. Membuat undang-undang, nah akan terjadi check and balance undang-undang itu. Nah, makanya undang-undang itu bisa ada hak publik untuk menggugatnya. Dia melakukan permohonan uji material terhadap Undang-Undang Dasar 45, yaitu ke MK. Nah, itu berarti salah satu kewenangan MK itu
menguji Bagaimana? produk undang-undang Terhadap undang-undang dasar. terhadap undang-undang 4 gitu maksudnya. Nah, itu kalau DPR disebut positif legislator, nah MK ada istilah negatif. DPR pasal ini membolehkan, nah MK bisa sehingga terjadilah check and balance. Si pembuat aturan dia tidak bisa sewenang-wenang. Terus Indonesia negara hukum. Nah, maksud negara hukum apa? Segala diatur oleh Ya, semua aturan itu Pak bersumber oleh hukum, bukan kekuasaan, berdasarkan hukum dan berdasarkan aturan. Dan mengambil keputusan. Sama. Jadi gini, Indonesia negara hukum. Jadi kalau berada ini menyangkut argumentasi ya. Jadi yang paling pokok itu landasan yuridisnya dulu. Jadi karena Undang-Undang 45 pasal 1 ayat 3 itu menyangkut itu Indonesia negara hukum. Baru ada hierarki hukum non we. Undang-undang dasar 1945. TAP MPR, undang-undang peraturan pemerintah, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten kota. Iya itu teh diatur dalam undang-undang apa? Jadi gini, salah satunya kenapa Indonesia negara hukum minimal baru orang yang berargumentasi hukum. Dasar hukumnya hierarki itu yang harus pertama kali dikuasai. Oke, cukup sekian. Silakan nanti ke ruangan lain untuk kompre yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uji berat.